PPATK mengidentifikasi perputaran dana perjudian daring sekitar 86,82 triliun dalam 427,32 juta transaksi. Terus tindak lanjutnya, terdapat 882 produk PPATK yang telah ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan atau sekitar 11,3%. Di sisi lain, PPATK telah memotret beberapa risiko strategis yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Selain kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, termasuk illegal mining, illegal lodging, penyelundupan komoditas strategis dan barang bernilai tinggi, dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan sistem keuangan dan teknologi keuangan, terdapat kejahatan antara lain: pertama, korupsi dan kejahatan ekonomi. Data PPATK menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 373 produk intelijen keuangan terkait dengan TPA korupsi, dengan total perputaran transaksi yang dianalisis sekitar 180,87 triliun. Kedua, narkotika dan organized crime lintas negara. Pada tahun 2025, produk intelijen terkait dengan dugaan TPPU yang berasal dari TPA narkotika memiliki total nominal transaksi yang dianalisis sekitar 4,79 triliun. Ketiga, penipuan digital dan organized cybercrime. Pada tahun 2025, produk intelijen terkait dengan TPA penipuan memiliki total nominal transaksi yang dianalisis sekitar 22,53 triliun. Dalam jumlah kasus, hasil kejahatan dikonversikan ke aset kripto. 4. Perjudian daring. Pada Juni 2026, PPATK mengidentifikasi perputaran dana perjudian daring sekitar 86,82 triliun dalam 427,32 juta transaksi. Nilai deposit mencapai sekitar 22,05 triliun dalam 226,76 juta transaksi, antara lain menggunakan rekening bank, dompet elektronik, dan QRIS. Saya tidak ingin angka ini kita lihat semata-mata sebagai angka statistik saja. Saya justru melihatnya sebagai pertanyaan kelembagaan yang harus kita jawab bersama. Bagaimana kita memperpendek jarak antara informasi intelijen keuangan dan upaya penegakan hukumnya? Bagaimana kita memastikan bahwa setiap informasi yang bernilai strategis dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama? Keenam, memperkuat implementasi Targeted Financial Sanctions atau TFS dan screening daftar sanksi terkait dengan TPPT dan PPSPM, termasuk memperkuat regulasi dan pengawasan. Ketujuh, perkuat public-private partnership atau kemitraan pemerintah dengan badan usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk penyediaan infrastruktur layanan publik. Skema ini membagi risiko dan memanfaatkan keahlian swasta guna mengoptimalkan anggaran negara, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat pembangunan. Kedelapan, persiapan MER 2029-2030 berbasis evidence, bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi. Kesembilan, bangun One National Voice, satu pemahaman, satu suara, dan satu sudut pandang nasional dalam menyampaikan data, informasi, narasi risiko, dan capaian kepada asesor. Konsistensi antar kementerian, badan, dan lembaga sangat penting agar respons Indonesia koheren, berbasis risiko, dan mencerminkan kepentingan nasional, bukan kepentingan sektoral. Kesepuluh, mari kita benahi statistik dan direktori data sejak sekarang. Data yang komprehensif, konsisten, dapat ditelusuri, dan mampu menunjukkan tren serta outcomes adalah eviden yang kuat untuk membuktikan bahwa rezim APPU, PPT, PPSPM benar-benar efektif dan diimplementasikan secara nyata. Kesebelas, pada sisi penegakan hukum,
tingkatkan secara konsisten kualitas penyidikan, penuntutan dan pemidanaan TPPU dan TPPT, termasuk penerapan stand-alone, money laundering, foreign predicate crime, dan third party money laundering dengan orientasi yang jelas pada hasil dan pemulihan aset. Ke-12, perkuat daya kerjasama internasional, terutama kecepatan dan kualitas pertukaran informasi serta bantuan hukum timbal balik dalam penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan dan pemulihan aset lintas negara. Berdasarkan 12 agenda tersebut, penanganan TPPU, TPPT, PPSM harus kita lihat sebagai satu rangkaian yang utuh, mulai dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, analisis dan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, sampai kepada aset recovery. Kita tidak boleh membangun keberhasilan berdasarkan satu mata rantai saja. Di sinilah koordinasi terpadu harus menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar koordinasi administratif. Kekuatan rezim kita tidak terletak hanya pada satu mata rantai, tapi terletak pada tersambungnya seluruh mata rantai tersebut. Dengan koordinasi sinergi tersebut, saya berharap fase transformasi tahun 2026-2030 merupakan fase yang dapat dipersiapkan dengan baik oleh Indonesia dengan memastikan pergerakannya dari technical compliance menuju effectiveness. Reaktif menuju preventif, fokus domestik menuju jejaring lintas negara, pemantauan transaksi menuju analisis jaringan, aset tracing menuju aset recovery, dan penilaian risiko menuju mitigasi risiko. Dan saya juga mengharapkan seluruh pimpinan kementerian, lembaga menempatkan agenda ini sebagai bagian dari kepentingan nasional kita bersama. Penyelarasan dan harmonisasi program kerja yang beririsan harus diperkuat sehingga kebijakan pengawasan penegakan hukum, data, terkomunikasi dan komunikasi Indonesia bergerak ke arah yang sama. Hadirin yang saya muliakan, ada satu hal lain yang perlu kita sadari bersama. Indonesia kini bukan lagi sekedar negara yang mengikuti perkembangan rezim internasional. Indonesia telah menjadi bagian dari komunitas global dalam PATF.